Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, yang pertama tolong periksa kerapian dulu. Ada lagi yang belum masuk pakaiannya? Sudah? Nah, kalau sudah, seperti biasa juga sebelum pembelajaran dimulai, supaya lebih berkah pembelajaran kita, Ibu minta kepada ketua kelas tolong siapkan pimpin doa. Silakan ketua kelas. Saya kita dengan membaca doa dimulai. Yang pertama, yang kedua, kalau kita misalnya sakit, kita harus bertanya kepada teman, ada enggak tugas, ada enggak pekerjaan yang harus kita selesaikan di rumah, ya nak ya, biar kita tidak ketinggalan. Kemudian seperti Ibu bilang tadi, kan bisa kita kabari kalau kita tidak hadir. Kabari lewat orang tua, bisa dengan surat. Jangan biarkan kita alfa seperti ini ya nak ya. Nah, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang coding. Kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah memperkenalkan apa itu coding. Hari ini kita akan lanjut dengan berpikir komputasional. Coba anak-anak itu perhatikan berapa suku kata yang nampak. Ada berapa suku katanya? Ada berapa katanya? Dua, depan aja. Berpikir satu, komputasional satu. Kalau berpikir rasanya anak ibu tidak paham apa itu berpikir. Nah, berpikir itu pakai apa kita berpikir? Kita olah apa yang ada, informasi yang ada. Kalau kata komputasional pernah dengar nggak anak ibu? Apa contohnya yang berkaitan, yang dekat-dekat dengan komputasional? Nah, komputer, betul. Berarti kalau kita ambil pengertian secara gampangnya, kalau berpikir kan ini mengolah otak. Kalau komputer, komputasional boleh kita ambil kalau secara kita mudahnya, bagaimana cara berpikir seperti komputer. Nah, sekarang anak ibu pernah enggak menggunakan komputer? Nah, kalau kita mau menggunakan komputer, bagaimana caranya mulai? Misalnya, pernah anak ibu, sudah ada yang pernah belajar mengetik di komputer? Apa nama tempat kita mengetik itu? Keyboard. Kalau yang di layarnya apa yang kita tekan? Bagian apa namanya? Ingat tak? Namanya Microsoft Word. Kan itu yang kalau kita mau mengetik, kalau kita mau menuliskan sesuatu. Tapi kalau di komputer kan kita tidak kita tuliskan, kita ketik di keyboardnya. Nah, programnya namanya Microsoft Word. Sudah pernah
Ibu menggunakan? Pernah untuk mengetik apa yang pernah kamu coba? Oh Bu, saya baru belajar mengetik saja Bu. Nah, sekarang bertanya, apakah ketika kita mau menggunakan Microsoft Word, ini misalnya laptop ini kan tersedia seperti ini. Apakah bisa kita lihat saja? Kita pakai. Bagaimana supaya masuk ke dalam Microsoft Word itu? Ya enak. Bu, dihidupkan dulu komputernya. Setelah itu diapain? Dicari apa carinya? Dicari di mana letak Microsoft Word. Setelah itu nampak Microsoft Word-nya, diklik. Nah, sama seperti ini nak. Kalau ibu cobakan seperti ini. Kalau kita mau mengetik misalnya, kan nampak sama kita layar komputer kita seperti ini saja dulu. Nampak sama anak ibu yang bisa Word-nya. Nah ini dia nak. Kan ini Word. Ada ketemu di sini nampak? Oh, bisa semuanya maksudnya. Nah, ibu geser ke tengah. Nah ini ya. Nah ini kan Microsoft Word ini. Nah, kalau kita mau menggunakan atau kita mau mengetik sesuatu, kita laksanakan di Microsoft Word. Setelah ketemu Microsoft Word, kita klik. Nah, keluar dia. Nah, kita ambil dokumen yang barunya. Baru kita misalnya mau mengetik apa? Misalnya, Bu, kami mau mengetik tulisan ayam. Nah, berarti untuk mengetik tadi kan tidak bisa kita lihat saja, tapi ada cara-cara untuk masuk ke Microsoft Word. Nah, sama halnya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita misalkan cara berpikir komputasional ini, kalau kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari, anak ibu pernah mencoba membuat nasi goreng. Bisa nggak memasak semuanya ini? Nah, kita cobakan bagaimana bentuk berpikir komputasional itu. Kalau seandainya pernah, kamu pasti bisa menjawab nanti. Ibu kasih ikan segar. Tahu ikan segar? Tahu nah, misalnya apa? Ini enggak. Baru dapet Bu. Betul. Kemudian ibu kasih sama kamu kentang. Kemudian ibu kasih sama kamu telur. Kemudian ibu kasih sama kamu nasi putih. Nah, kemudian ibu kasih sama kamu apa lagi ya? Apa saja bumbunya biasanya? Ada cabai apa lagi? Bawang. Misalnya bawang merah. Kemudian bawang putih. Kemudian seledri Bu. Apa lagi kira-kira? Tomat. Bu, saya suka pakai tomat. Nah, kemudian timun Bu. Kerupuk. Kemudian ibu kasih sama kamu garam. Nah, kemudian ibu kasih sama kamu kopi. Kemudian ibu kasih sama kamu susu. Nah, ibu dari semua yang ibu kasih ini nak, ibu minta kamu hanya membuat nasi goreng. Tentu kita berpikir. Nah, yang mana yang dikatakan berpikir komputasional itu? Kalau secara pengertian, nah, itu cara berpikir seperti komputer, kata anak guna. Maka hari ini kita akan pelajari pertama bagaimana konsep berpikir komputasional itu. Yang kedua, nanti kita akan jelaskan apa saja 4 pilar proses berpikir komputasional. Nah, kalau kamu sudah diberi seperti di bahan-bahan seperti ini, mari kita gunakan cara berpikir komputasional untuk membuat nasi goreng. Coba ditambahkannya nak. Menurut kamu nih, apakah semua bahan yang tersedia kita pakai? Oh enggak. Apakah semua bahan tersedia nanti kita bisa pakai?
komputasional. Kalau secara bahasanya ini berpikir komputasional ini proses untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah komputasi yang sistematis dan terstruktur. Kalau bahasa kita anak, apa langkah yang efektifnya? Ibu ya memberi semua bahan ini, tapi menurut pola pikir saya tidak semuanya dipakai, maka kamu terucutkan. Nanti akan ada di proses berpikir komputasional. Apa saja pilar berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Coba nanti perhatikan. Nah, apa itu dekomposisi? Ibu jelaskan berdasarkan cara membuat nasi goreng ini. Misalnya, nah, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Kompleksnya mana? Ini ya. Ini kan kompleks nih, menyeluruh masalahnya. Kita mau bikin nasi goreng, dikasihnya semua bahan ini. Nah, bagaimana proses dekomposisinya? Kamu pilih atau kamu perkecil lingkup masalahnya dengan cara memilih mana yang akan kita pakai. Mana yang kita pakai, Nak? Dari atas. Telur. Nah, beri. Nasi putih. Pakai. Cabai pakai, Bu. Bawang merah pakai. Putih. Itu dia. Jadi yang dikatakan dekomposisi, kita memperkecil. Kalau masalahnya besar, lihat mana akar masalahnya. Kalau kita disuruh bikin nasi goreng, mana yang penting saja yang akan kita pakai, itu namanya dekomposisi, memperkecil. Nah, dekomposisi. Kemudian pengenalan pola, itu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau berbagai masalah. Maksudnya ini, nah, identifikasi pola. Maksudnya kita akan disuruh membuat nasi goreng. Nah, kamu kan sudah tahu kalau membuat nasi goreng itu pertama kamu pasti sudah tahu dari segi bahan. Nah, tahu bahannya kan? Nah, ini dari segi bahan. Berikutnya dari segi alat. Apa biasanya kita butuhkan? Kompor, kuali, gas. Di bahan ada nggak yang kita tadi kurang? Apa yang kita masukkan tadi kira-kira? Kecap, apa lagi? Minyak? Minyak goreng. Dah. Ketika kamu mengelompokkan seperti ini, Bu, kalau saya bikin nasi goreng, bahan yang saya butuhkan ini, alat yang saya butuhkan ini, berarti kamu sudah yang namanya pengenalan pola. Berarti kamu sudah bisa mengelompokkannya. Ini alatnya, ini bahannya, itu pengenalan pola. Nah, atau tambah lagi nanti, kita tambah cara membuatnya seperti ini, Bu. Berarti kamu sudah paham pola dalam membuat nasi goreng. Paham kita kan dulu? Nah, yang berikutnya pilar ketiga adalah abstraksi. Menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan, yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Maksud Ibu, mana yang tidak perlu kita pakai? Yang mana yang tidak perlu kita pakai? Oh, kami tidak butuh ini. Kami tidak butuh ini. Kami tidak butuh ini. Kami tidak butuh ini. Nah, yang kamu coret seperti ini nak, yang tidak kamu butuhkan berarti kamu melakukan abstraksi. Jadi dalam menyelesaikan masalah, nak, kita tidak butuh mana rasanya yang tidak
bangun tidur kesiangan buyet, apalagi biasanya ini kebanyakan anak-anak muda nih pilih-pilih angkot buyet, itu bapak-bapak yang bawa, malas kami. Kan ada juga yang berikutnya buyet, banyak di situ ibu-ibu yang lain, malas kami. Nah, sebenarnya nak, kalau kita identifikasi masalah supaya kita tidak terlambat ke sekolah, ada yang alasannya juga, Bu, kalau naik angkot yang satu ini tidak ketemu sama doi saya, Bu. Soalnya doi saya angkot satu lagi dia biasanya, Bu. Nah, sementara kita kan mau memecahkan masalah supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Apakah masalah-masalah yang seperti ini perlu kita pikirkan? Nah, seharusnya kita pikirkan bagaimana cara kita sampai pas waktu. Jangan kamu pikirkan, Bu, saya karena tidak ada gebetan saya di sana, Bu, maka saya malas. Itu bukan penyelesaian masalah, nak. Itu harusnya kita abstraksi dari penyelesaian masalah kita. Kita buang. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya lihat aja. Kalau saya terlambat datang ke sekolah, berarti yang harus saya laksanakan adalah pertama, saya datang atau menunggu angkot tepat waktu. Nah, tepat waktu seharusnya kita nak. Kalau biasanya saya menunggu di pinggir jalan, harusnya jam 7.15 paling lambat, saya harus datang sebelum itu. Nah, kalau seandainya angkotnya datang tidak sesuai keinginan saya, supaya saya tidak terlambat, saya harus naik mau saya suka atau tidak. Nah, itu cara menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Kita tidak mementingkan apa yang seharusnya tidak perlu. Sama dengan ini tadi ya. Ketika kita disuruh membuat nasi goreng, kita tidak perlu memakai sesuatu yang tidak kita butuhkan. Itu namanya proses abstraksi. Kalau algoritma, yang terakhir, algoritma ini sama dengan instruksi. Bisa. Seperti yang saya bilang tadi. Langkah? Nah, misalnya mau bikin nasi goreng itu apa langkah-langkahnya? Pertama, siapkan dulu semua bahan. Siapkan dulu semua bumbu. Kalau sudah siap, apa lagi? Alat. Siapkan semua alat. Berikutnya, bagaimana cara membuatnya lagi? Yang pertama, langkah-langkah pembuatan nasi goreng yang pertama kita apakan? Apa yang pertama kita nyalakan? Nyalakan kompor. Kemudian letakkan kuali, masukkan minyak, lalu masukkan bawang. Nah, kemudian masukkan bawang itu apa namanya tadi nak? Bumbu. Kemudian setelah bumbu masak, apa kita masukkan? Diaduk-aduk, masukkan dengan nasi. Kemudian masukkan apa lagi? Kecap, saus, atau bumbu-bumbu lain yang kita itu namanya algoritma. Algoritma itu artinya apa? Instruksi untuk membuatnya. Nah, kira-kira itu 4 cara berpikir komputasional. Nah, untuk lebih paham, kita akan coba menerapkan bagaimana proses berpikir komputasional itu melalui sebuah LKPD atau lembar kerja. Ini nanti kita seperti bermain nanti nak. Tapi kita mainnya pakai pola berpikir komputasional. Ibu nanti ibu kasih kamu satu masalah. Menurut kamu apa caranya efektif bagi kamu untuk menyelesaikannya? Nah, kebetulan ini ibu mau berkelompok karena ini permainannya tidak terlalu rumit. Ibu minta kita hanya duduk berdua. Kebetulan pas kita berdua, jadi satu kelompok hanya 2 orang. Ibu sudah selesaikan, ibu sediakan LKPD-nya. Tolong bagikan ke belakang. Pas 4. 1 berdua.
dua. Boleh langsung anak ibu tulis nama kamu dulu dengan nama teman sekelompok kamu. Silakan bikin nama kamu dan nama teman kamu. Ibu sengaja di nama ibu ibu lebihkan jarak spasinya supaya muat dua orang itu. Silakan bikin dulu. Silakan bikin nama kamu dulu dan nama teman sekelompok kamu. Yang sudah boleh langsung membaca mulai dari pertanyaan pertama yang di halaman paling depan. Nah, ada dulu materinya. Kita kembalikan. Nah, untuk isian ibu beri kamu waktu kesempatan 10 menit. Nah, yang lembar pertama saja kita kerjakan dulu. Yang butuh materi boleh lihat ke depan. Tapi silakan nanti kamu, Bu, boleh enggak saya ringkas atau boleh enggak saya membuat seperti yang Ibu jelaskan tadi? Boleh. Apa yang kamu pahami tentang berpikir komputasional tadi? Boleh. Nah, kalau Bu, dari ini saja saya ambil kesimpulannya boleh. Nah, Ibu beri yang halaman pertama saja ya nak ya. Baru nanti halaman kedua Ibu kasih sama kamu. Ini jangan dipegang dulu. Silakan selesaikan halaman pertama saja dulu. Semua kamu nanti dapat ini. Nah, kita nanti mau bermain ini. Bu, ngapain kita nanti dengan kertas-kertas warna ini? Nanti kita Ibu jelaskan. Silakan selesaikan yang nomor 1 dan nomor 2 dulu. Jangan dipegang ini dulu. Selesaikan dulu. Selesai nomor 1 semuanya. Dari dulu nomor 1 kalau udah selesai semuanya kita lanjut dengan nomor 2. Semuanya bekerja nanti ya. Kalau teman kamu yang menulis, kamu yang menunjukkannya. Bisa mengambil kesimpulan sendiri. Ini nomor 1, semuanya selesai nomor 1. Hebat.
menjelaskan 4 juga, dia baru ingat 1 baru. Oke. Ada yang satu yang belum selesai? Sudah semuanya nak? Oke. Nampak? Baca pertanyaan nomor 2. Boleh dengan bahasa ini, boleh juga dengan pemahaman kamu. Itu kan penjelasan tadi tadi, dekomposisi sudah dijelaskan, pengenalan pola sudah dijelaskan, abstraksi sudah dijelaskan, algoritma sudah dijelaskan juga. Apa tadi dekomposisi? Memperkecil masalah yang besar menjadi lebih sederhana. Ibu mau kasih semuanya, saya ambil yang butuh-butuh saja. Jadi, boleh dengan bahasa ini, boleh dengan bahasa kamu. Ibu tidak membatasi. Aku kasih juga ini waktu lebih kurang 10 menit.
Baru sampai nomor 3 ya. Sampai nomor sedikit lagi. Dipanggil Kesha 92 supaya menemui guru di ruang guru. Coba lihat kertas warnanya. Nah, Ibu beri kamu kertas warna. Ini kita misalkan kita mau mencat pagar atau mau bikin pagar lah kita. Anggap ini sebuah kayu yang akan kita bikinkan pagar. Tapi ada instruksinya. Instruksi pertama, kamu lihat dulu nomor 1, lihat di cara kerjanya. Coba hitung dulu, apakah potongan kertas kamu jumlahnya sama seperti yang di potongan kertas ini? Paling atas warna apa? Berapa buah? 5. Ketemu enggak di tempat kita 5? Nah, warna kuning berapa? 7. Atau kamu hitung dulu, kalau pas berarti punya kamu enggak kekurangan nomor
Semuanya sudah, silakan lakukan. Ibu lakukan juga. Kalau sudah, berarti kamu sudah melakukan dekomposisi namanya. Nah, ibu juga nih. Nah, kalau sudah, kita lakukan instruksi kedua. Udah bokong udah. Instruksi ketiga, ada kurang nggak? Hijau kurang. Kalau itu namanya ibu tadi, kalau kurang kamu silakan kata. Ada yang kurang? Pas, oke. Susunlah kertas warna, lihat instruksi ketiga. Susunlah kertas warna tersebut secara berurutan, saling selang-seling. Maksudnya, nah, tadi ada berapa warnanya yang nampak sama kamu? Ada berapa buah warna? 4. Nah, susun selang-seling. Bisa. Kamu mau warna pertama apa? Bu, saya maunya warna pertama saya merah. Warna kedua apa? Warna kedua saya mau ini pilihan kamu ya. Nanti, Bu, harus sama dengan pilihan yang depan. Enggak, setelah kita nanti. Nah, hijau. Ini namanya pola. Apa namanya ini, Nak? Ini yang kedua nih, Nak. Nah, kamu tentukan sendiri pola kamu mau seperti apa. Misal si Anggi, Bu, saya tak mau merah duluan. Bu, Anggi mau apa duluan? Pilih saja, enggak ada. Misalnya, Bu, kuning dulu, Bu. Anggi kuning dulu ya, Bu. Setelah kuning, biru. Nah, siapa biru lah, Bu. Setelah biru apa lagi kamu mau? Hijau. Baru merah terakhir. Nah, mungkin ini polanya yang perempuan, ini polanya yang laki-laki. Boleh, Bu. Kata siapa? Si Akbar. Bu, saya enggak mau pula ya seperti ini, Bu. Saya punya pola saya sendiri. Saya enggak mau kuning duluan, Bu. Misalnya si Akbar bilang, oh hijau lah saya duluan ya, Bu ya. Hijau, apa lagi? Hah? Merah, apa lagi? Biru, apa lagi? Kuning. Ini namanya menentukan atau pengelolaan pola. Pilih ya anak ibu. Nah, berapa kita yang berwarna? Berarti sudah tadi kita tentukan berwarna. Pengelolaan pola kita tentukan polanya kita maunya seperti apa, siapa yang duluan. Nah, syaratnya seperti ini. Untuk kita menyusun sampai habis, nah kita misalkan pola yang pertama dulu merah, apa lagi? Kuning. Kamu pilih ya, ibu tidak menentukan pola yang keempat susunan itu kamu pilih berdasarkan kemauan kamu sendiri. Apa lagi? Hijau, biru kan warna-warni dia ya, anak-anak. Cuman syarat kedua pola ini untuk yang kedua harus sama juga. Siapa lagi sini? Harus sama dengan yang ini. Kalau kamu pilih yang ini berarti polanya sama sini. Berarti sini nanti merah lagi, kuning lagi, hijau lagi, biru lagi. Yang ketiga gimana, Bu? Seperti diulang ini. Ulang terus. Cuman nak, Bu, di pola kelima misalnya, tak tahunya merahnya habis, Bu. Siapa lagi yang bersih? Kuning, hijau, biru. Nah, setelah biru siapa? Merah, tapi merah habis tadi, Bu. Siapa lagi? Jadi kuning, hijau, biru lagi. Rupanya anak di pola berikutnya kuning habis pula. Siapa lagi setelahnya? Berarti
merah, kuning, hijau, biru. Nah, polanya harus sama, pola 1, 2. Nah, berikutnya merah. Ini punya ibu ya, kamu tisu sendiri. Kuning, hijau, biru. Nah, merah, kuning, hijau, biru. Nah, merah, kuning, hijau ibu habis. Siapa lagi yang mau kasih? Biru ibu lagi. Nah, setelah itu setelah biru siapa? Merah ibu habis. Siapa lagi? Kuning, hijau ibu habis. Biru. Nah, kuning ibu masih ada. Kuning lagi, biru lagi. Nah, ada kuning lagi nak? Biru. Boleh biru bersebelahan dengan biru? Enggak. Kalau enggak boleh, berarti kamu lakukan yang ketiga. Kan seperti permainan. Berarti pada buah punya ibu yang tersisa. Nah, sama dengan kamu punya kamu yang tersisa, dia tidak boleh benar. Oh, kan kuning ibu habis, tapi kan biru lagi diceritakan sini. Biru sama biru tidak boleh berdekatan. Berarti yang dua ini namanya abstraksi, artinya dibuang yang tidak perlu atau yang tidak digunakan. Kalau ibu abstraksi ibu tinggalkan dua biru ini. Yang kamu pilihan kamu bagaimana? Ingat, tidak boleh ya kalau dia bersebelahan. Berapa sisa punya kamu? 2. Ingat, kamu pilih pola yang mana? Dia ada nanti yang habis Luna. Bukan polanya. Pokoknya tidak boleh ada yang makanya aku minta tadi yang sepanjang ini nampak dia nanti bersebelahan nak warnanya. Nah, jadi ulang lagi cara ulangnya. Kita coba pola yang kedua. Kali tadi pola yang pertama, ini sisanya berapa? 2 warna biru. Kita kumpulkan lagi nak, biru sama biru lagi. Kumpul lagi. Nah, bagusnya kamu kumpulkan berwarna itu seperti ini lagi nak. Kuning sama kuning. Kita coba pola yang kedua, adakah abstraksinya? Yang kedua pola yang ini nak. Siapa duluan? Semuanya silakan mencoba. Ini kayak permainan biasa, tapi ini punya pengertian pola berpikir komputasional. Siapa duluan? Kuning. Lalu? Biru.
lagi. Kembali ke hijau. Coba biru. Coba sini. Coba tanya kalau ibu panjang makan. Siapa bisa 2? Habis merah. Habis merah. Setelah merah siapa? Kalau lihat, kamu pakai pola 1, 2, atau 3? 3. Berarti habis merah, berarti biru lagi sebelahnya. Ini yang betul dia ada ketiga kalinya. Pasti nanti yang bersisa itu biru 2 nanti gitu. Kamu dapat di biru 2, dan 3 kali kita coba kan, dapat birunya bersisa 2. Ya. Kalau sudah, berarti coba perhatikan lagi kata PD-nya. Berarti kamu bisa menjawab pertanyaan itu. Bu, hijaunya habis, siapa setelah hijau? Letakkan dia merah letak di sana. Artinya apa? Kita mengulang pola-pola ini. Dan 3 kali pasti biru. Yang sudah selesai boleh dikerjakan pertanyaan 1 sampai 5 dulu. Dari kegiatan yang Anda laksanakan, bagian mana yang Anda sebut dengan berkomposisi tadi? Kamu apain tadi? Oke. Kita kumpulkan. Bisa menjawab pertanyaan nomor 1-nya? Silakan jawab. Yang sudah selesai boleh langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Ibu kasih waktu menjawab pertanyaannya 5 menit. Soalnya pertanyaannya
yang kamu itu namanya pengenalan pola. Pengelolaan pola gimana? A. Maksudnya? Ya. Tadi kelompok ini pola yang mana? Oh, tadi saya coba pola nomor 3. Nomor 3 cukup dengan warna nomor 3. Yang mana kota atraksi tadi? Siapa yang kita abstrak tadi? Membuat yang agak pas. Kamu sebutkan warnanya langsung boleh. Tadi berapa buah warna yang tersisa? Berarti tidak memakai warna yang tersisa. Berapa tadi warna tersisa di kamu? 2. Itulah abstraksi. Membuang warna yang tersisa. Nah, pas. Nomor 4 lagi. Yang mana yang dikatakan algoritma? Itu algoritma nah, susunan perintah dari ibu tadi. Apa kata ibu sama kamu? Tolong susun warnanya. Setelah itu ambil, pilih pola, salah satu polanya. Setelah itu susunlah berdasarkan. Ini algoritmanya. Nah, mengikuti instruksi dalam melaksanakan instruksi dalam penyusunan pola. Bagaimana Bar? Akan selesai? Mengikuti instruksi dalam menyusun algoritma. Apa instruksi tadi? Apa? Susun berdasarkan warna saja dulu, Mbak. Setelah itu pilih salah satu pola yang dipakai, baru susun panjang pagarnya. Nanti kita coba lagi ya. Nomor apa dapat tadi nak? Melaksanakan instruksi bagaimana menyusun pola. Atau pas sekali jawabannya.
Nah, terima kasih kepada teman kamu. Silakan kembali ke duduk. Kita beri applause untuk teman yang sudah mau tampil. Tolong beri tepuk tangan yang meriah. Ini tidak hanya untuk teman, tapi juga untuk kamu yang sudah juga berusaha. Tadi ada teman di belakang kami masih penasaran yang coba nanti boleh. Ya, tapi untuk hari ini, nah untuk hari ini nak kita dalam menyimpulkan apa itu berpikir komputasional? Gimana Akbar Anggi? Nah, apa itu berpikir komputasional? Bu, kata si apa namanya? Nah, berpikir seperti komputer ini kan berpikirnya ada strukturnya, ada sistematisnya. Tadi berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan masalah. Ada berapa pilar tadi? Ya, apa saja? Kalau di komposisi tadi kita perkecil masalahnya. Kalau pengenalan pola, memilih cara atau jalannya. Kalau fraksi, mengubah yang tidak kita pakai. Kalau algoritma, mengikuti instruksinya. Nah, dalam menyusun polanya. Jadi anak-anak ibu, hari ini
lebih tahu.